الحب والنبات وعتاب على أعمال الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد. Hadratul Muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, dari pengurus pondok Misbahul Munir, Gus Mahmud, dan juga segenap aparatur pemerintah. Tak lupa pula kepada pengurus acara dan para panitia yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita pada siang hari ini keberkahan dan keberkahan di dalam cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau bukan karena berkah dari baginda Nabi Muhammad, tidak mungkin hati kita terbuka dan duduk bersama di dalam pengadaan hari kelahirannya. Kalaulah bukan karena syafaat yang beliau berikan kepada kita saat ini, tidaklah mungkin langkah kaki kita dipermudah untuk datang di dalam acara peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang alhamdulillah saya diundang di tempat ini. Tadi sudah kita menyaksikan bersama-sama penyerahan sertifikat dari TPQ Lansia. TPQ Lansia, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan beliau tadi adalah tanda-tanda bahwa sesungguhnya cahaya di dalam Al-Quran tak hanya didapatkan untuk mereka, tak hanya dapat dipelajari dari mereka yang baru berumur muda, bahkan lebih dan lebih lagi mereka mampu mendapatkan cahaya nur di dalam Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara orang-orang lain di luar sana yang mungkin tak mampu untuk membaca sebagaimana orang membaca Al-Quran. Akan tetapi di tempat ini banyak orang-orang yang masih memiliki keinginan di dalam hatinya untuk bisa dan mampu membaca kalam-kalam atau wahyu yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Sehingganya Al-Quran ini adalah suatu cahaya. Cahaya itu yang mana setiap hati dari manusia, memanglah manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Namun di dalam hati setiap manusia yang baru lahir itu tadi ada percikan cahaya. Kenapa bisa ada percikan cahaya? Dan cahaya apakah yang berada di setiap hati seorang anak, seorang balita yang baru lahir? Yaitu cahaya Muhammadiyah. Cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur yang berada di dalam hati setiap orang yang baru lahir, setiap manusia yang baru dilahirkan, di dalam hatinya ada nur Muhammadiyah. Sehingganya bagaimana kita bisa mengetahui adanya nur Muhammadi? Tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalaulah bukan karenamu wahai Muhammad, sebagian ulama ini mengatakan bukan hanya karena baginda Rasul, namun karena cahaya dari baginda Nabi lah kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu cahaya baginda Rasul ini dari mana? Baginda Rasul memiliki cahaya yang terang benderang.
Baginda Nabi Muhammad ini memiliki cahaya yang bahkan dikatakan di dalam riwayat, apabila beliau berjalan di siang hari, di terik panasnya matahari, bayangan beliau pun tertutup oleh cahaya beliau sendiri. Saking terangnya wajah cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya nur dari baginda Nabi Muhammad ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya yang ada di dalam diri baginda Nabi Muhammad ini adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Maulid Syimtun Durar dikatakan, tak kala sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'." Ya Allah, demi kedua orang tuaku, kabarkanlah kepadaku ya Allah, ya Rasulullah. Akhbirni an awwali syai'in, sesuatu yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqahu Allah qabla al-asya', Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk dan alam semesta ini ya Rasulullah. Maka dijawab pula di dalam maulid itu tadi, "Ya Jabir, wahai sahabatku Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'." Wahai Jabir, kata baginda Nabi Muhammad, Allah menciptakan sesuatu sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, ialah nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nurih. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, wahai Jabir, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya nur yang berada di dalam hati setiap anak yang dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, yaitu nur Muhammadi, cahaya baginda Nabi Muhammad, yang berarti cahaya itu cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dikatakan tak kala Allah melihat seorang hambanya, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengukur dari terang atau gelapnya cahaya yang berada di dalam hati setiap hambanya. Karena itu baginda Rasul ini bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum." Oh, sesungguhnya kata baginda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala tak melihat dari pakaian kita, apa yang kita kerjakan dari urusan ini, apa posisi kita di muka bumi ini. Wala ila suwarikum, enggak melihat wajah kalian, mau tampankah, mau tidak, mau putih atau tidak, mau lengkapkah anggota badannya atau tidak, maka Allah tetap melihat. Maka kata baginda Rasul, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Maka Allah melihat, yang Allah lihat dari kita adalah amal dan hati kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah melihat amal dan hati kita? Karena Allah meletakkan setiap cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati seluruh hambanya yang berada di muka bumi ini. Bahkan mereka yang mungkin tak mempercayai akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka yang tak meyakini akan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pula awalnya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dikatakan anak yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa law anna dunya, kata baginda Rasul, kalaulah dunia ini ta'dilu indallahi janaha ba'ud, diperumpamakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibaratkan sayap seekor lalat. Lalat ini kalau terbang sayapnya aja nggak kelihatan. Sayapnya lalat ini tidak kelihatan. Lau anna dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saga kafiran syurbadama. Maka kata baginda Rasul, andai seumpamanya dunia ini ibaratkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
seperti selembar sayap dari lalat, maka bahkan orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah disuguhkan dengan yang namanya air. Karena 70% dari tubuh kita dipenuhi dengan air. 70% dari tubuh kita membutuhkan air. Sehingganya setiap manusia akan lebih cepat dehidrasi, lebih cepat haus daripada cepat lapar. Itu kalau dunia ibaratnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sehingganya Allah hanya melihat di antara kita adalah amal-amal kita. Allah melihat di antara kita hati-hati kita. Sehingganya hati yang senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa duduk dan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang seperti ini akan senantiasa menjadi hati yang terang. Hati yang seperti ini senantiasa menambah kecahayaan di dalam hati setiap hamba dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan dalam riwayat apakah hati itu digambarkan cahaya, banyak yang menggambarkan hati itu adalah cahaya. Sehingganya cahaya yang dimaksud dalam hati ini adalah nadrah, pandangan dari setiap para guru-guru kita itu pula menambah cahaya di dalam hati kita. Mendengarkan hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad pula menambah cahaya dari kita. Dan lebih-lebih lagi membaca Al-Quran adalah hal yang lebih baik lagi daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran dan berzikir, mana yang lebih baik? Kalau kita hanya berzikir setelah sholat, kalau kita bisa berzikir, kalau kita disuruh memilih, bacalah Al-Quran. Karena dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata baginda Nabi Muhammad, apabila seorang hamba meninggalkan zikir kepada, apabila seorang hamba tak berzikir kepadaku dan memilih untuk membaca Al-Quran, maka sungguh permintaannya akan lebih dulu aku kabulkan daripada orang yang hanya berzikir. Akan tetapi jauh lebih baik lagi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang seperti apa? Yang penting setelah sholat kita enggak lari. Zaman sekarang sudah sholat Allahu Akbar sholat. Ini kadang kalau imamnya belum rukuk tak mau takbir. Apalagi sholat tarawih sering-seringnya seperti ini. Imamnya masih belum rukuk, makmumnya masih duduk-duduk. Tapi kalau sudah imamnya Allahu Akbar sudah rukuk, makmumnya lari-lari, keburu mau rukuk. Na'udzubillah waliyadzubillah, niatnya lupa kadang, yang penting ikut rukuk. Sehingga ibadahnya dianggap batal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lebih baik kita berzikir kepada Allah, lebih baik kita pula membaca Al-Quran walaupun sedikit. Sehingga saya apa yang terjadi di acara ini tadi, teringat satu riwayat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap di antara kita, kata baginda Nabi Muhammad, setiap di antara kita yang senantiasa membaca Al-Quran, maka setiap ayat yang kita baca akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, contoh kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, itu ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca Bismillah Baksin, kita dapat 3 pahala dari Allah. Allah, alif, lam, ha. Dapat berapa sudah pahala kita dari setiap bacaan Al-Quran yang kita lantunkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita dengar tadi setiap bacaan Al-Quran yang lancar bacanya, 1 ayat ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bagi mereka yang betul-betul
ingin belajar tentang Al-Quran dan mereka yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Paham terbata-bata ya? Membaca Al-Quran secara terbata-bata, namun di dalam hatinya sungguh ingin mempelajari Al-Quran, maka setiap ayat, kata baginda Nabi Muhammad, dihitung 2 pahalanya. Lebih banyak dari orang yang lancar tadi. Karena terkadang kenapa seperti itu? Kenapa orang yang tidak lancar membaca Al-Qurannya lebih banyak dapat pahala daripada orang yang lancar ngajinya? Karena orang yang lancar ngajinya ini kadang hanya sebatas membaca saja. Membaca surat Al-Muzammil contohnya, dienak-enakkan suaranya biar kayak korik. Kalau ini Masya Allah beliau ini korik sungguhan. Tapi kalau yang korik-korik biasanya itu bukan korik namanya, itu korok. Nggak betul-betul korik, tidak memahami setiap panjang pendek dari ayat. Makanya kita belajar tajwid supaya kita tahu panjang pendek di dalam ayat, sehingganya kita dapat menisbahkan lisan kita ini dengan benar, meletakkan setiap apa yang dijadikan hak dari sebuah dari ayat-ayat yang diinginkan oleh Allah sesuai, tak mengubah arti dan makna dari Al-Quran itu sendiri. Lalu kenapa orang yang membaca Al-Quran itu tadi pahalanya hanya 1, sedangkan yang terbata-bata membacanya mendapatkan 2 pahala? Maka kata ulama tadi mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, itu yang ada di dalam hatinya hanya sekedar membaca. Cukup membaca aja dapat pahala sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang terbata-bata ini tadi, dia memiliki 2 niat di dalamnya. Yang pertama, niat ingin bisa membaca Al-Quran, dan yang kedua, ingin senantiasa lancar dalam membaca Al-Quran itu tadi dengan dipenuhi makna. Sangat ingin betul bisa lancar dalam membaca Al-Quran, sehingganya setiap ayat yang dibaca dari orang itu tadi adalah pahala yang digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malu. Untuk kita malu ini untuk apa? Ayat yang kita baca dalam Al-Quran pun adalah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita lantunkan pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk didengar oleh orang lain, bukan untuk menyombongkan diri di depan orang lain, sehingganya Allah menuliskan hal itu sebagai pahala. Namun kalau kita senantiasa di dalam hati kita ini terbesit hanya ingin menyombongkan diri di hadapan orang lain, ini biasanya untuk yang baru belajar, ya biasa untuk guyonan gitu. Tuh, nggak bisa membaca Quran ini, ya nggak bisa baca Al-Quran ini ya. Itu untuk guyonan biasanya, istihza. Na'udzubillah waliyadzubillah. Orang yang seperti ini punya penyakit hati. Sehingganya orang seperti ini tidak akan dimasuki cahaya dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka menghalangi orang untuk belajar dan memahami firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, kita sudah lancar membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi tadi sudah kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pandai di dalam baca Al-Quran, duduk dengan anak cucunya, mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, mengajarkan cucunya untuk mengaji membaca Al-Quran, sehingganya amal yang dilakukan, amal yang didapatkan dari pembelajaran Al-Quran menjadi amal jariyah. Tidak harus kita menyumbang ke masjid, tak harus kita menyumbang untuk pembangunan apa, tidak harus. Cukup dengan kita mengajarkan anak cucu kita membaca Al-Quran, amal kita sudah mengalir dari selama mereka masih membaca Al-Quran. Selama itu pula pahala yang mereka dapatkan, pula yang mengajarkan akan mendapatkan. Cuman kalau pengen lebih banyak lagi, perbanyaklah sedekah. Sehingganya terkadang sedekah inilah yang mempermudah pemikiran kita terbuka untuk menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sedekah inilah yang mampu memudahkan kita untuk memahami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kata baginda Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian, wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang beriman, adalah di antara kalian yang mengajarkan Al-Qur'an, yang memahami Al-Qur'an dan mengajarkan kepada yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang yang ingin agama Allah Subhanahu wa taala ini terus ada, firman Allah terus terdengar. Karena kalau sudah tidak didengar lagi ayat Al-Qur'an, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari sudah tidak keluar dari tempatnya, tentulah penyesalan baru akan datang. Atau di saat kita sudah tak mampu lagi mengeluarkan suara di lisan kita, atau kita sudah tak mampu lagi membuka kedua mata kita, barulah penyesalan itu akan datang. Maka kata Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, "An-nasu niyam, fa idza matun tabahu, fa idza tabahu nadim." Banyak, kata Imam Ali karramallahu wajhah, ini manusia rata-rata mereka dalam keadaan tidur. Kenapa tidur? Apa yang dimaksud tidur oleh Al-Imam Ali? Yaitu hati mereka dalam keadaan tidur, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nasu niyam, fa idza matun tabahu. Kalau mereka sudah mati, baru mereka bangun. Yang dimaksud baru mati langsung bangun itu hatinya, pikirannya baru terbangun, baru terbuka untuk ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ingin memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dulu sewaktu masih hidup, alasannya apa? Tidak menguntungkan. Alasannya semasa hidupnya hanya buang-buang waktu. Kenapa? Jenengan tidak belajar ngaji? Kenapa jenengan tidak belajar membaca sholawat? Tidak ada untung. Oh, apa untungnya? Apa untungnya untuk saya baca itu? Kecuali saya kerja, ada untungnya. Na'udzubillah waliyadzubillah, orang seperti inilah yang madrud min rahmatillah, ditolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata Imam Ali, an-nasu niyam fa idza matu tabahu, fa idza tabahu nadimu. Ketika mereka terbangun, ketika mereka sudah berada di alam setelah alam bumi ini, maka barulah mereka menyesal. Nyesal tak belajarnya, nyesal tak pernah belajar syariat Allah, nyesal tidak pernah memahami agama Allah dengan benar. Yang alhamdulillah kita lihat, kita saksikan adik-adik kita yang berada di hadapan kita ini, anak-anak kita, mereka mau mempelajari Al-Quran, mereka mau memahami Al-Quran, mereka sehingganya kelak akan dijadikan generasi Al-Quran, yang mana generasi inilah yang kelak akan tetap menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang seperti inilah yang kelak akan tetap menjaga pendirian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata baginda Rasul, "Mata masaktu min ba'di," aku tinggalkan setelah kematianku, kata baginda Rasul, untuk kalian berpegang teguh. Yang pertama adalah Al-Quran. Kalau kita butuh apa-apa, Al-Quran selalu menyediakan. Kalau kita ingin bertanya sesuatu, Al-Quran ini pasti menyiapkan. Lalu kata baginda Rasul yang kedua apa? Wa itrati sunnati, dan aku tinggalkan beberapa sunnahku untuk kalian senantiasa menjadikan itu sebuah tauladan. Kita jadikan semua sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tauladan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi untuk orang-orang tua, bagaimana tauladannya baginda Nabi Muhammad mengajarkan anak-anaknya sehingganya jadi anak-anak yang tumbuh secara Islam, yang tumbuh dengan penuh keimanan, yang tumbuh besar dengan kecintaan dan husnul ittiba, baik sebaiknya mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan anak-anak yang kita ketahui hatinya yang masih lemah lembut, kadang kita terlalu kasar sama anak kita. Bahkan di dalam riwayat, baginda Rasul tak pernah marah kepada anak-anak kita. Baginda Rasul ini tidak pernah marah sama anak-anak. Tidak seperti kita yang tak mampu ngamuk-ngamuk karpet dewi, katanya orang. Yang punya anak ini siapa? Maka harusnya kita sebagai orang tua mendidik anak kita sehingganya menjadi anak yang tauladan kepada orang tua. Kita kasih tahu bahwa yang begini tidak boleh, yang begini tidak boleh, yang seperti ini tidak boleh. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik
ada satu sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini waktu masih kecil Anas bin Malik ini sama ibunya dibawa ke hadapan baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku ingin menitipkan anakku Anas untuk berkhidmah kepadamu. Kata Rasulullah, baiklah kalau begitu, simpan Anas itu di sini. Ikutlah Sayyidina Anas bin Malik ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu baginda Rasul ini pernah menyuruh Sayyidina Anas ini untuk membelikan sesuatu di pasar. Ini biasanya kalau anak-anak disuruh-suruh paling lama. Kata baginda Rasul, gimana Anas? Dari tadi sudah aku suruh tak kunjung ia datang. Maka baginda Rasul ini keluar dari rumahnya, berjalan di sekitar rumah, melihat dari jauh ternyata Sayyidina Anas bin Malik ini lagi main sama teman-temannya. Yang tadi disuruh oleh baginda Rasul, tiba-tiba Sayyidina Anas lupa ia dalam keadaan bermain dengan kawan-kawannya, lupa. Tapi baginda Rasul datang mengendap-endap di belakang Sayyidina Anas, datang, lalu baginda Rasul mendekat, dipegang telinganya Sayyidina Anas. Dipegang, Pak, bukan disentak. Bukan ditarik kupingnya Sayyidina Anas, cuma dipegang. Lalu Sayyidina Anas melihat kepada baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Anas terdiam, takut, malu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan enggak. Kalau bapak-bapak biasanya minta tolong sama anaknya, atau ibu-ibu minta tolong sama anaknya, belikan bumbu di warung, nggak pulang-pulang. Bener ibunya nyari, tapi bawa rotan. Mana kalau nggak pulang-pulang ini anak-anak? Kalau nggak bawa rotan, kupingnya ditarik, nggak lepas, untung kita Allah ya. Sehingga didikan seperti itu keluar dari manhaj baginda Rasulullah SAW. Mendidik anak dengan tegas mungkin baik, mendidik anak dengan kekerasan tidak baik. Namun mendidik anak ini dengan doa, Pak, doakan anak kita, karena salah satu pintu surga yang Allah bukakan lebar-lebar, yaitu tak kalah kedua orang tua melihat anaknya dengan pandangan rahmat, melihat anaknya dengan pandangan kasih sayang, melihat anaknya dengan pandangan cinta, sehingganya anak ini kelak akan menjadi anak. Doakan, ya Allah, kasihan anaknya main setiap hari, uang belanja sampai habis. Iya, minta beli ini, minta beli itu, minta beli ini, minta beli itu. Tapi orang tuanya memandang anak ini penuh dengan cinta, maka doakan waktu itu, semoga anak ini jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Doakan anak ini semoga jadi anak yang tumbuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Doakan anak ini cinta menjadi anak yang mana anak ini kelak akan menghidupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan, dan pula tak kalah memandang anak berangkat ke tempat pembelajaran Al-Quran semacam ini dengan pandangan rahmah, dengan pandangan cinta. Doakan anak-anak kita ini, adik-adik kita ini jadi keturunan yang soleh dan solehah. Doakan anak-anak dan adik-adik kita ini jadi keturunan yang mampu menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pula dijadikan anak-anak yang senantiasa tauladan cinta kepada kedua orang tuanya, dan kelak mereka lah yang mengangkat derajat kedua orang tuanya tak kalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi mereka, tadi saya mendengar ada beberapa tadi tahfidz, ada tahfidznya gitu, ada tahfidznya, Masya Allah, tabarakallah. Menghafal Al-Quran, membaca saja sudah mendapatkan kemuliaan, bagaimana yang menghafal. Sehingganya mereka menghafal Al-Quran, maka kelak orang tua dari anak yang menghafal Al-Quran ini tadi, tak kalah sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan ia mahkota yang bergelimang dengan bebatuan yang sangat mulia. Mahkota ini
lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mahkota apa ini ya Allah yang Engkau berikan kepada?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa itu adalah mahkota yang diumpamakan di muka bumi, anak yang menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu ibarat mahkota bagi kita semua, maka dihadiahkan, dimuliakan oleh orang tuanya untuk telah menjadi saksi bahwa anaknya adalah keturunan yang menjaga kehormatan dari Al-Quran, yang menjaga senantiasa hidupnya di dalam Al-Quran, sehingga orang tuanya telah kembali kepada Allah dalam keadaan mulia, dalam keadaan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rajin ke masjid, anaknya sudah rajin ngaji, rajin belajar, terus rajin ke masjid, maka yang rajin ke masjid ini pula mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak kemuliaan yang bisa disebutkan di dalam Al-Quran, cuman kalau diteruskan bisa sampai besok. Mau ceramah sampai besok sampai. Ya begitulah bagaimana kalau kita membahas Al-Quran tak akan pernah ada habis. Kalau kita membahas bagaimana kemuliaan baginda Rasul saja di bulan Maulid ini tak ada habisnya, apalagi kita membahas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, adik-adikku tercinta, semoga yang saya sampaikan ini, yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, tak kalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, sehingganya pula tak kalah kita mati dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sedikit yang bisa saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.